Tentu saja ya dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif. Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini satu posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM. Kemudian supply yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz. Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu 2 kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di convert, saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1:1 ya kurang lebih 2 juta barel 2 juta barel fuel juga kan gitu kan. Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. 1 juta 1,6 2 hari. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran, jangan nanti kita kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini, tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional. Nah, negara-negara lain yang dituju tentu saja kemarin Rusia, dan saya kira juga merupakan satu yang alternatif yang strategis. Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya, di tempat-tempat lain. Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika. Waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan yang saya ikuti dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini. Kemudian mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz, tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini kedutaan besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan. Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan. Kemudian tadi disampaikan mengenai inisiasi yang dilakukan oleh Perancis dan Inggris. Jadi saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online, itu daring di rapat tersebut, yang intinya pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam
konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol yang bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz. Ya. Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran. Tapi di situ kan ada Oman, dan kemudian ada UAE, nah, kemudian karena ya di beberapa contoh ada praktek-praktek tersebut dilakukan di situ. Dan yang kedua, konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dan negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz. Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB, bahkan waktu itu disampaikan dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat. Tapi tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut. Ini adalah proposal yang diajukan, perdamaian logistik. Karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai produk. Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan, ya tentu saja upaya-upaya di mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz. Kemudian mengenai KTT 8, ya, KTT D8 yang seyogianya kemarin dilaksanakan di bulan April ini kita tunda karena ada perkembangan dan eskalasi situasi yang juga dialami oleh negara-negara anggota. Jadi nanti kita akan melihat perkembangan situasinya untuk melaksanakan KTT tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Kastak boleh tambahkan? Saya memberikan konteks, membantu memberikan konteks Pak, betapa strategisnya hubungan dan komunikasi Bapak Presiden kemarin dengan Rusia dalam kaitannya terutama dengan energi. Untuk informasi bahwa Rusia adalah negara ketiga terbesar dalam produksi minyak. Sehari sekitar 10 juta barel. Sementara kebutuhan mereka sendiri 4 juta. Jadi mereka punya rentang 6 juta, Pak. Ya, sehari Pak. Kita datang ke tempat yang tepat. Jadi kalau mereka mau distribusi, ya sangat punya keleluasaan. Tambahan lagi 5 negara terbesar produsen minyak dunia itu, pertama Amerika Serikat 13 juta, kemudian AS yang lain yaitu Arab Saudi 11 juta, sama-sama AS nih penguasa minyak bumi. Kemudian ketiga tadi Rusia 10 juta, kemudian RRC 4,5 juta, kemudian yang kelima Kanada 4,4 juta. Sekedar memberikan update betapa perlunya untuk bisa punya hubungan yang baik dengan berbagai negara dunia, terutama yang kemarin dikunjungi oleh Bapak Presiden. Begitu Mbak Caca, makasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke Ibu Arifah. Ini ada pertanyaan mengenai Undang-Undang PPRT yang baru disahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih dari Metro TV. Alhamdulillah kemarin sudah disahkan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga yang mengalami atau prosesnya itu sudah cukup sangat panjang. Kalau tidak salah sudah 24 tahun undang-undang ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis
Alhamdulillah ini merupakan hadiah yang paling membahagiakan di dalam peringatan Hari Kartini tahun 2026 tahun ini. Kalau tadi ditanyakan bahwa hak dasar dari pekerja rumah tangga itu meliputi upah yang layak, kemudian jam kerja yang wajar, hak libur atau cuti, berhak mendapatkan makanan sehat serta jaminan sosial, berhak atas perlakuan yang manusiawi, bebas dari kekerasan dan perlindungan hukum, dan ini nanti akan diatur lebih jelas dalam peraturan pemerintah. Sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini bukan hanya melindungi pekerja rumah tangganya, tetapi juga melindungi pemberi pekerja. Jadi di undang-undang ini bagaimana bahwa PRT ini dianggap sebagai pekerja. Jadi tidak ada istilah majikan dan pembantu. Istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga. Kemudian tadi ditanyakan perlindungan hukumnya seperti apa. Kita akan melibatkan dalam undang-undang ini akan melibatkan masyarakat sekitar, terutama RT dan RW. Jadi kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga, ini bisa dilaksanakan, dikerjakan oleh lingkup terkecil dari rumah tangga, yaitu atau RT atau RW. Karena di situ akan diatur ketika sebuah rumah atau sebuah keluarga memperkerjakan pekerja rumah tangga, maka wajib dilaporkan kepada RT setempat. Namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi pekerja rumah tangga. Undang-undang PPRT ini dirancang untuk sejalan dengan mandat internasional dalam memberikan perlindungan bagi PRT. Memang dalam undang-undang ini belum secara detail karena masih akan dibahas, kalau tidak salah ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan dari undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Misalkan upah gitu ya, ini apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing dan lain sebagainya. Ini beberapa hal terkait dengan disahkannya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga tadi sebelumnya Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono dan juga Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Godari. Saya rasa dicukupkan, Pak Kastab setuju ya? Baik, karena sudah waktunya jam makan siang. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Terima kasih juga atas seluruh pihak yang hadir di acara konferensi pers hari ini. Saya Cica Anissa, terima kasih, sampai jumpa. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.